Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk menyelesaikan tugas UTS, kami mengambil topik kebijakan kenaikan harga BBM. Di sini saya Ramdhani Rahayuningsih, NIM B020126, dan teman saya Nurul Humairah, NIM E1B020111. Jadi dalam materi kami tentang kebijakan kenaikan harga BBM terdapat 5 poin penting. Yang pertama, ada penyebab kenaikan BBM. Lalu yang kedua, dampak dari kenaikan BBM. Lalu yang ketiga, pengaruh BBM terhadap kebutuhan pokok. Yang keempat itu upaya pemerintah meredam dampak kenaikan BBM, dan yang terakhir upaya masyarakat dalam menyikapinya. Jadi kenaikan harga BBM di sini, pemerintah telah meresmikan kenaikan BBM pada hari Sabtu tanggal 3 bulan 9 tahun 2022 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Yang dimana kenaikan harga BBM ini terdapat 3 jenis, yaitu pertama ada solar, yang kedua ada Pertalite, dan yang ketiga itu ada Pertamax. Nah, perinciannya itu sebagai berikut. Nah, harga Pertalite itu naik dari 7.650 menjadi 10.000 per liter. Lalu solar dari harga 5.000 menjadi 6.800 per liter. Kemudian ada Pertamax naik dari 12.500 menjadi 14.500 per liter. Di sini kami akan mengkaji apa sih penyebab harga BBM itu naik. Nah, di sini salah satu penyebab utamanya itu dalam kenaikan harga BBM di Indonesia adalah melonjaknya harga minyak dunia. Ini membuat pemerintah itu tidak sanggup lagi untuk menahan harga BBM subsidi. Nah, hal ini dibuktikan dengan angka beban subsidi negara APBN sudah mencapai angka 502 triliun rupiah. Kemudian tidak hanya itu, salah satu penyebab mengapa pemerintah menanggung beban subsidi sebanyak itu adalah pembelian BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Nah, tentunya agar kenaikan subsidi ini dapat berjalan dengan sukses atau tidak membebani masyarakat, pemerintah itu melakukan beberapa upaya. Kemudian kita akan membahas dulu apa saja dampaknya ya. Yang pertama ada dari dampak ekonomi. Nah, dari sisi ekonomi, harga BBM itu jelas akan mendorong kenaikan biaya produksi, yang dimana mendorong terjadinya inflasi yang pada gilirannya itu akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi atau penurunan upah real dan konsumsi rumah tangga. Padahal kita tahu sendiri ya, konsumsi rumah tangga itu memiliki kontribusi yang tinggi terhadap produk domestik bruto sekitar 50% dan merupakan penghela utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, secara sektoral, sektor-sektor yang banyak menggunakan BBM ini pasti akan mengalami kontraksi yang paling tinggi. Nah, terutama itu sektor angkutan darat, angkutan laut, dan juga angkutan kereta api, jasa kurir, dan pengiriman. Nah, untuk bertahan, sektor tersebut akan menaikkan harga, dan ini sudah terjadi, dan kenaikan ongkos angkutan. Lalu yang kedua ada dampak psikologinya. Dampak psikologi ini akan terasa lagi jika masyarakat dan pemerintah itu saling memperhitungkan gitu. Dampak psikologis dari sisi masyarakat itu terjadi manakala masyarakat itu bersama-sama memiliki ekspektasi bahwa kenaikan harga BBM itu akan diikuti oleh kenaikan harga sektor-sektor lainnya. Lalu yang ketiga ada dampak pada aspek sosial masyarakat Indonesia sendiri, yang dimana BBM ini sangat diperlukan untuk operasional perusahaan. Nah, sehingga jika harga kian mahal akan membebani biaya produksi hampir seluruh sektor dan bisnis. Nah, akibatnya perusahaan itu akan meminimalisir biaya operasional
Misalnya dia itu akan menghentikan rekrutmen karyawan baru hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK. Lalu yang keempat, secara garis besar ya, dampak kenaikan harga BBM itu bagi masyarakat ekonomi bawah. Ada beberapa macam juga. Yang pertama itu penurunan daya beli. Akan timbul penurunan daya beli dalam jangka pendek karena income effect atau dampak pendapatan yang mengalami penurunan. Nah, meski demikian bebannya itu akan berbeda menurut kelas pendapatan rumah tangga. Itu khususnya kelompok rumah tangga ke bawah atau miskin yang tidak memiliki ruang cukup untuk menghadapi masalah tersebut. Lalu yang kedua, naiknya harga bahan pokok. Nah, di mana kenaikan harga bahan pokok ini akan sangat berdampak bagi masyarakat menengah ke bawah. Tentu itu akan memberatkan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk pemulihan ekonominya juga gitu. Lalu yang ketiga, kenaikan BBM itu berdampak pada angka pengangguran, yang dimana BBM ini merupakan bahan dasar operasional perusahaan. Nah, kenaikan harga BBM ini akan membebani biaya produksi. Akhirnya, perusahaan akan mempertimbangkan efisiensi produksi. Maka pilihan yang harus diambil itu perusahaan ada menghentikan proses perekrutan karyawan atau biasa kita sebut PHK ya. Jadi sehingga berpotensi itu akan meningkatkan angka pengangguran seperti yang di atas tadi. Lalu yang terakhir ada dampak dari kemiskinan, yang dimana akan meningkatnya angka pengangguran. Nah, maka akan berujung pada peningkatan juga tingkat kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya, mengapa sih kenaikan harga BBM ini bisa mempengaruhi berbagai tarif dan harga kebutuhan pokok? Nah, pada 76% kenaikan harga BBM ini sudah pasti menyulut inflasi atau terlebih pada solar yang disebutnya bisa menyebabkan double effect atau kenaikan harga solar itu memicu inflasi, terutama pada banyaknya digunakan truk pengangkut logistik, maka harga-harga kebutuhan pokok juga akan naik. Lalu pada 24%-nya juga BBM mempengaruhi biaya angkut barang, yang dimana biaya angkut barang itu dipengaruhi oleh harga BBM yang kini mengalami kenaikan. Nah, tentu saja apabila harga BBM naik, maka angkutan barang juga bertambah. Nah, hal inilah yang membuat salah satu harga kebutuhan pokok itu mengalami kenaikan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan upaya pemerintahan meredam dampak kenaikan BBM. Untuk melindungi masyarakat yang kurang mampu dan rentan, pemerintah memberikan bansos tambahan sebesar 24,17 guna menekan kemiskinan. Di samping itu, pemerintah akan menjamin stok BBM tetap aman sampai akhir tahun dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyaluran BBM ke masyarakat. Dalam rangka menjaga kondusivitas di lapangan, dilakukan sinergi antara Polri dan Pemda. Nah, yang pertama, memperkuat fungsi Satgas Pangan dalam distribusi dan pengawasan harga, terutama harga pangan agar inflasi pangan tetap terkendali dan tidak terdapat penimbunan atau permainan harga. Yang kedua, menjaga dan mengawasi proses penyaluran BLT. Yang ketiga, mengawasi pada titik-titik yang berpotensi memicu kawanan sosial. Terus, upaya masyarakat dalam menyikapi kenaikan BBM. Berikut beberapa cara yang bisa ditempuh dalam menyikapi pengeluaran yang semakin besar dan berat sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri membiasakan budaya hemat. Misalkan dengan mengubah
gaya hidup kita seperti yang terbiasa jajan di luar diubah dengan memasak sendiri atau dengan mengurangi jajan di luar. Yang kedua, memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. Bagi yang memiliki kendaraan atau mendapat fasilitas kendaraan bisa buat janjian pergi dan pulang kerja bersama-sama. Pengeluaran harga bensin atau solar bisa lebih ringan jika ditanggung bersama-sama. Mulai dipikir-pikir lagi deh jika kita ingin menambah kendaraan. Yang terakhir, menggunakan moda transportasi non-BBM, misalkan sewaktu-waktu bisa dengan bersepeda atau berjalan kaki bagi yang masih kuat dan bugar. Selain bisa menghemat pengeluaran, juga membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Baiklah, itu saja pembahasan dari kelompok kami mengenai kenaikan harga BBM di Indonesia saat ini. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.